Bang Juri Muslim ya Bang? Muslim. Muslim. Jadi gimana Bang? Sudah menyimak dari tadi kah? Atau barusan datang? Begitu. Kurang lebih 5 menit lah. Kurang lebih 5 menit. Ya gimana? Apa yang mau Anda utarakan? Saya mau bertanya ini ya. Silakan, Ya. silakan. Apa benar Yesus itu menyuruh kamu menyembah Yesus? Apa benar Yesus menyuruh saya menyembah Yesus? Baik. Jadi pertanyaan ini akan saya jawab saja dengan ayat ya. Baik. Saya akan tampilkan ayatnya. Apa benar Yesus menyuruh menyembah sabdamu? Bentar ya. Jadi kalau mau saya jawab secara singkat ya Bang ya. Yesus itu tidak pernah nyuruh-nyuruh orang nyembah dia. Nggak pernah. Hei, sembah saya. Sembah gue dong, tolong gue disembah. Itu nggak pernah. Tapi, sebentar, belum selesai Bang. Belum selesai. Oh ya. Terus. Belum selesai. Tapi, kalau kita baca Bible, Yesus itu disembah. Tetapi, tidak pernah Yesus berkata, jangan sembah saya. Nggak pernah. Saya akan tunjukkan ayatnya. Bagaimana Yesus menerima penyembahan, dia disembah tetapi dia tidak pernah menolak kalau dia disembah. Ya. Sabar ya Bang ya. Ini kadang-kadang ini memang macet, kadang ini bisa dibuka. Kenapa ya teman-teman ya? Kadang-kadang gampang bisa dibuka, kadang-kadang tidak bisa dibuka. Ya. Sabar ya Bang ya. Itu ada di dalam, sebentar. Nih, di dalam Alkitab Sabda ya misalnya ya. Nah, ya. Oke. Kita bukakan misalnya Matius 4 ayat yang ke-9. Oke. Saya tampilkan Matius 4 ayat 9 nih. Saya tampilkan ya pada kalian ya bagaimana ini lemot tidak bisa ini ya. Nih. Kelihatan ya? Sudah terbuka. Oke. Perhatikan ya. Matius 2 misalnya. Bentar ya. Nih, Matius 2 ayat 11 nih. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun mempersembahkan tempat harta, mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Ini ketika Yesus baru dilahirkan saja sudah disembah orang. Kemudian nih di dalam Matius 15 ayat 25. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuhan tolonglah aku. Kemudian nih Matius 18 ayat 26. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya. Sabar, ini perumpamaan ya. Jadi kalau kita kalau kita membaca Bible Bang, di dalam Bible Yesus itu disembah oleh orang-orang dan tidak pernah satu kali pun Yesus bilang, hei jangan sembah saya, jangan sembah saya. Nggak pernah. Tetapi Yesus juga tidak pernah minta dirinya disembah. Nggak pernah Bang. Yang minta dirinya disembah di dalam Bible itu adalah Saitonirojim. Terus kenapa agama Kristen menyembah Yesus? Nah kan. Baik, kita jawab. Orang Muslim. Simpel aja Bang. Ya, begini Bang. Kenapa Padahal Yesus disembah? Karena Yesus tidak sebentar ya. Silakan.
Padahal Yesus tidak pernah minta disembah dan tidak pernah menyuruh kalian anggap Yesus itu Tuhan. Tapi kenapa kalian menafsirkan dia sebagai Tuhan? Pertanyaannya seputar ini kok kalau Muslim. Jadi begini Bang, kalau Anda tidak minta, lalu sesuatu itu diperlakukan kepada Anda. Contoh, saya kasih contoh. Anda pulang ke rumah, capek, oke? Terus Anda duduk. Anda tidak minta kepada istri, buatkan saya atau ambilkan saya air. Anda tidak minta itu. Tetapi istri Anda datang sendiri dan memberikan Anda air minum. Pertanyaan saya, menurut logika Anda, sesuatu yang tidak diminta tetapi itu dikerjakan kepada dia, maka itu adalah sesuatu yang salah. Itu logika Anda, betul nggak? Kalau menurut saya... Sebentar Pak, sebentar. Saya ikutin dulu pola pikir Anda ya. Ini kan logika orang Islam begini. Logika orang Islam itu memang sudah begitu teman-teman. Udah dari pabriknya agak begitu. Jadi kita menghadapinya harus pelan-pelan. Gini. Kenapa Yesus tidak minta disembah, lalu kalian sembah? Di dalam benak kalian itu adalah sebuah kesalahan. Yesus saja nggak minta disembah kok kalian sembah. Berarti yang nyembah Yesus itu salah kan gitu. Itu logikamu kan? Sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan kepada dia, itu adalah sebuah kesalahan. Saya buat satu contoh. Kan Anda seorang suami. Bang. Dengar dulu, saya lagi bicara. Oke. Ya, begini. Anda seorang, taruhlah Anda seorang pengendara motor. Suami. Oh, suami. Ya, suami. Ya, Oke. suami. Anda masuk ke rumah. Lalu Anda duduk di rumah Anda. Lalu istri Anda datang membawakan Anda segelas air. Entah teh, entah air atau bagaimana. Anda tidak minta. Pertanyaan saya, apakah perbuatan istrimu yang mengambilkan Anda air untuk diminum adalah sebuah kesalahan? Ya tidak. Tidak. Baik. Jadi, sesuatu yang tidak diminta tetapi dikerjakan oleh seseorang itu dilakukan, belum tentu itu sebuah kesalahan ketika pihak yang kepadanya itu diperbuat tidak keberatan, betul? Nah, di dalam Bible, Bang, di dalam Bible, tolong sembah saya. Sembah saya. Tidak pernah. Satu kali pun itu tidak pernah keluar dari mulut Yesus. Tetapi, ratusan ribuan orang di dalam Bible itu sujud menyembah Yesus. Dan Yesus tidak pernah satu kali pun bilang, jangan sembah saya. Enggak pernah. Enggak pernah satu kali pun. Nah, maksud saya begini Bang. Yesus itu bukanlah sosok yang seperti Tuhan kalian yang haus minta-minta disembah. Tokoh di dalam Bible yang haus minta-minta disembah itu Syaiton Nirojim. Makanya Tuhan kalian itu kalau dibandingkan dengan Bible itu Syaiton. Karena minta-minta, ngemis-ngemis biar disembah orang. Gitu. Yang ngemis-ngemis itu siapa? Tuhanmu. Intinya apa? Kalau enggak, oke baik. Sekarang saya tanya. Kalau tidak sholat itu kan nyembah Tuhanmu, betul? Sholat. Iya. Itu nyembah Tuhanmu kan? Iya. Coba, kalau Karena itu wajib. kamu, sebentar, saya belum selesai. Kalau kamu tidak sholat, ya kan? Tidak sholat, tidak nyembah Tuhanmu begitu, menurut literatur yang ada di hadis, kamu akan disiksa, betul nggak? Ya memang. Tapi kalau kamu berzina, mencuri, kamu tetap masuk surga, betul nggak? Ya enggak. Enggak katanya. Wah, aduh. Coba sekarang saya tanya, lebih berat mana meninggalkan sholat atau berzina? Hukumannya lebih berat mana? Sama-sama berat. Sama-sama berat. Saya tunjukkan dalilnya sama kamu. Berat ini saudara-saudara. Tapi lebih berat meninggalkan sholat, Bang. Ya. Iya. Lebih berat meninggalkan sholat. Karena Artinya zina itu boleh diampuni. Aku bagi tahu sama kamu biar kamu paham.
Gimana? juga ya di agama saya. Sholat Habis sujud kalian berzina, ya kan? Habis sujud kalian mencuri, nggak masalah. Yang penting sujud-sujud. berzina mencuri itu bukan cuma masalah dari agama Islam, dari pemerintahan pun nggak bisa, nggak boleh. Yang ngebahas pemerintahan siapa? Yang saya bahas di dalam agama Islam. Kalau Anda mengucapkan syahadat, Anda itu masuk surga. Mau maling kayak mau berzina masuk surga. Saya ini hanya menunjukkan indahnya ajaran agama Islam Anda loh. Anda tersinggung sih. Tahu, Bang. Tapi indahnya agama Islam itu kita berbuat dosa, iya. Bukan nggak boleh semua orang Islam berbuat dosa, enggak. Cuma dia ada pertimbangannya nanti. Oke, sekarang saya tanya. Kalau orang meninggalkan sholat, akan dihukum, Ya. betul? Betul? Tapi kalau orang berzina masuk surga, betul nggak? Ya enggak lah. Oke, saya putarkan. Disiksa Saya dulu putarkan. baru Oke, surga. coba dengarkan ini, Bukan dengarkan itu ini, tadi. dengarkan. Dia dengarkan ya, dengarkan. Pantesan Anda Ya. masih Islam, nggak ngerti ajaran agama Islam. Perhatikan. Nah, orang itu agama saya. Iya, dengarkan. Anda tidak paham dengan ajaran agama Islam. Dengarkan. Mana. Oke. Dengarkan, pasang telinga ya. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhala al-jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraf, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraf, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Berzina, pencuri, masuk surga. Nah, berzina mencuri masuk surga. Yang Kamu penting paham nggak apa yang ucapkanlah dimaksud kalimat itu? syahadat. Ya, aku tanya sama kamu. Edis, kamu nggak paham apa yang dimaksudkan Ustadz Somad itu? Maksudnya? Berbuatlah kamu dosa yang sangat besar, tapi kamu harus bertobat setelah itu. Bertobat di mana? Di mana ada pertobat? Berat. Oh. Kalau ada pertobatan dalam agama Islam tuh nggak dijamin surga. Mudah-mudahan masuk surga kalau bertobat. Tapi kalau mengucapkan Lagi- syahadat pasti masuk surga. Dalam kitab saya, Baik, saya tunjukkan dalilnya. Kalau bertobat di dalam ajaran agama Islam, itu bukan pasti masuk surga, mudah-mudahan. Nih, saya tunjukkan ya. Surat At-Tahrim, ayat yang ke-8. Nih, perhatikan. Ini ayat bahwa tidak ada jaminan masuk surga bagi orang yang bertobat. Yang ada mudah-mudahan masuk surga. Lain kalau mengucapkan syahadat. Kalau mengucapkan syahadat pasti masuk surga, bukan mudah-mudahan. Nih, saya tunjukkan dalilnya. Ini Al-Quran bukan? Oke. At-Tahrim ayat ke-8 ya, perhatikan. Hai orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu. Betul? Bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha. Tahu nggak taubat nasuha itu apa? iya, tahu. Tobat yang semurni-murninya, yang kalau Anda bertobat, Anda tidak akan mengulangi lagi, betul? Betul. Nah, apa jaminannya ketika kalian sudah bertaubat semurni-murninya? Mudah-mudahan nih loh. Tidak ada kepastian, mudah-mudahan dibilang nih. Nih. Mana tadi? Nah. Coba kamu baca ini tulisannya gede-gede. Mudah-mudahan Robmu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu. Mudah-mudahan. Tapi kalau Anda mengucapkan syahadat, pasti Anda masuk surga. Mau maling kek, mau berzina kek, masuk surga. Saya tunjukin dalilnya. Nanti kita disangkain bohong-bohong, saudara-saudara. Saya tunjukkan. Nih. Mana? Aduh. Bentar ya. Bentar.
Saya sedang menunjukkan kepada Anda indahnya ajaran agama Islam. Nih, hadisnya mutawatir. Di dalam Sahih Bukhari nomor 1161. Perhatikan. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Rabbku. Lalu mengabarkan kepadaku, atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti, saya besarin tulisannya, pasti, betul, pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Jadi menurut Muhammad, walaupun kamu berzina, walaupun kamu mencuri, yang penting kamu nyembah Allah, masuk surga. Tapi kalau kamu bertobat, nih, menurut Al-Quran, ya, jikalau kamu bertobat, hai orang-orang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang paling murni. Mudah-mudahan kalau kamu bertobat dengan semurni-murninya, mudah-mudahan kamu diampuni. Tapi kalau kamu tidak menyekutukan Allah, pasti kamu masuk surga, mengucapkan syahadat. Makanya yang paling penting dalam ajaran agama Islam tuh ngucap syahadat. Pasti masuk surga. Meninggal dulu. Mau ngomong apa lagi sekarang, Bang? Iya, kalau nggak menyekutukan Allah, kita itu dijamin akan masuk surga. Iya, walaupun maling, walaupun berzina, ya kan? Kan kita udah bisa melaksanakan taubat. Gimana sih? Sebentar. Tadi ada sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, yang walaupun orang tersebut berzina, mencuri asal tidak menyekutukan Allah, dia masuk surga? Iya, betul nggak? Iya. Yang penting kamu tidak menyekutukan Allah. Kamu mau maling, mau berzina nggak masalah, betul? Iya. Iya. Karena indahnya agama Islam. Agama kami itu. Di agama Islam itu. Jadi teman-teman jangan heran Kita mau kalau ada, mendapatkan sebentar Bang, pahala, jangan kita heran kalau mau ada orang berdoa. Islam korupsi, pejabat-pejabatnya, ya kan, korupsi berjamaah, jangan heran. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah. Yang penting nyembah Allah. Korupsi, maling, ya kan, berzina, masuk surga. Gimana? Beda dengan ajaran Kristen. Ajaran Kristen bertolak belakang, Bang. Bertolak belakang dengan itu. Di dalam Kristen, ya, kalau cuman mulut bilang Tuhan, 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 tapi tidak melaksanakannya, kata Yesus, enyahlah kamu pembuat kejahatan. Apa kata Yesus dalam Injil? Pada waktu hari-hari terakhir nanti, akan banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tetapi apa kata Yesus? Enyahlah kamu para pembuat kejahatan. Karena apa? Karena mereka tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Nah kalau kalian sebaliknya, yang penting tidak menyekutukan Allah, mau berzina, mencuri, tidak masalah, masuk surga. Emang Yesus memerintahkan apa sama kalian? Apa yang Yesus perintahkan? Contoh misalnya, aku tanya. kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Ya kan? Ya. Kita disuruh bagaimana jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta. Yang semuanya kebalikannya dari ajaran agama Islam. Kalau di ajaran agama kalian berzina, mencuri, tetap masuk surga. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Memang ada suruhan? Ada perintah? Waduh, sudah ada, dibacakan kan? Berkali-kali orang.
maksudnya itu, misal kata orang itu telah berzina, melakukan zina, bukan dia menyuruh berzina mencuri. Loh, saya bahkan bisa menunjukkan kepadamu loh. Tidaklah dikatakan mencuri orang yang mencuri dalam keadaan beriman. Saya tunjukkan lagi nanti hadisnya ya. Perhatikan ya. Saya tunjukkan. Saya akan tunjukkan kepada Anda, kalau Anda mencuri berzina dalam keadaan beriman, itu kamu tidak dianggap berzina atau mencuri. Yang penting waktu Anda mencuri, Anda dalam keadaan beriman. Perhatikan ya, perhatikan. Saya tunjukkan kepada kamu bahwasanya ketika kamu itu berzina ya, perhatikan. Tidaklah berzina, tidaklah mencuri orang yang berzina, mencuri dalam keadaan beriman. Saya balik dulu, saya tampilkan dulu di layar. Nih, ya, ini hadis Sahih Bukhari 6311. Tidaklah berzina seorang hamba yang sedang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Dan tidaklah mencuri ketika ia mencuri dalam keadaan beriman. Oh, jadi kalau Anda lagi beriman, lagi maling, Anda nggak maling itu. Ini loh, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Anda Muslim, Anda beriman kan? Ya, saya beriman. Ketika Anda berzina, itu Anda tidak diperhitungkan sebagai perzinahan karena Anda melakukannya dalam keadaan beriman. Jadi aku bagi tahu ya, Bang ya. Loh, ini tanggapi dulu ini. Coba kau yang baca. Coba kami yang baca. Ya, aku tanggapi. Yang dimaksud tidak berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Kamu paham nggak apa yang maksudnya dikatakan? adalah kalau Anda itu beriman, Anda Muslim, Anda sedang melakukan zina, itu tidak dianggap sebagai perzinahan karena Anda melakukannya dalam keadaan beriman. Yang penting kan tidak menyekutukan Allah. Inti ajaran agama Islam itu tidak menyekutukan Allah, walau berzina, walau mencuri masuk surga. Yesus Kristus berpusing-pusing. Semua buku-buku direkayasa sendiri sama bangsa kamu. Maksud Anda ini bukan ini. Oke, saya tampilkan ya. Sembunyikan terjemahan nih. Terjemahanmu itu sudah. Oke, ini Arabnya. Sebentar. Telah menafsirkan. Sebentar ya. Sebentar. Bukhari 6311. Sebentar. Bukhari 6311. Nih ya, saya tampilkan. Ini disangka kita yang ngarang-ngarang, saudara-saudara. Kamu nih aja yang memutarbalikkan itu artinya, Bang. Berat ini kita dibilang memfitnah ya, saudara-saudara. Nih, baik nih. Tidak ada seorang muslim yang tengah beriman itu melakukan zina. Oke? Baik. Enggak apa. Kita tampilkan teman-teman ya. Kita tampilkan saudara-saudara hadis Muslim 6311 ya. 6311. Kita tampilkan ya. Kita tampilkan nih. Ini Sahih Bukhari, 6310 ini. 6311-nya mana sih? Bentar, 6310, 6311. Mana 6311? 6311. Ini tidak bisa. Ini ya teman-teman ya, ini saya buka nih ya. Ini tidak lengkap ketika saya buka nih. Nih, 6311. Nih, ini Arabnya ini. Ya. Nih, tidaklah berzina
seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Nih, Rasulullah bersabda, tidaklah berzina seorang hamba yang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Jadi Anda itu kalau lagi berzina dan melakukannya dalam keadaan beriman itu tidak berzina Anda itu. Makanya kalau Anda korupsi, tidak korupsi Anda itu kalau korupsinya dalam keadaan beriman. Makanya dibilang yang penting beriman kepada Allah, yang penting Anda tidak menyekutukan Allah. Mau Anda berzina, mau Anda mencuri, itu tidak dianggap perbuatan yang demikian. Apa enggak enak? Kurang bagaimana? Nikmat mana lagi yang mau kamu dustakan? Ayo, nikmat mana yang mau kamu dustakan? Berat. Maka nikmat mana lagi kah yang mau kamu dustakan, Jure? Apa yang mau didustakan? Nggak ada yang mau didustakan itu. Betul, tidaklah berzina seorang berzina jika dia berzina dalam keadaan muslim. Tidak ada orang muslim itu dalam keadaan beriman yang berzina. Justru tadi hadisnya, bagaimana kalau dia berzina, bagaimana kalau dia mencuri, tetap masuk surga, yang penting tidak menyekutukan Allah. Bagaimana nih orang? Makanya saya sudah pernah bilang, Bang. Saya sudah pernah bilang, Muhammad sendiri, dia itu tauhidnya hanya di mulut saja. Yang penting syahadat, mau berzina, mau mencuri, masuk surga. Sekarang aku tanya sama abang ya. Kenapa kalian itu menginuhankan Yesus? Nah, lari kemana-mana lagi. Ini pertanyaan muslim. Teman-teman Kristen, kalian sudah lihat kan bagaimana muslim tuh pertanyaannya selalu itu. Mengapa kamu tuhankan manusia? Saya mau tanya itu aja, Baik. jangan pusing-pusing jawabnya. Baik. Jawab Baik. dengan lurus. Baik. Begini Bang, kenapa kami mempertuhan Yesus? Nah, Oke, baik. Pertanyaan yang bagus. Dan sudah sering saya jawab, tetapi kalian selalu saja muncul-muncul orang-orang baru ya. Gini. Pertama, saya harus mengkonfirmasi dahulu. Apa yang dimaksud oleh Anda dengan perbuatan mempertuhan? Apa itu mempertuhan, Bang? iya. Apa itu? Kan kamu yang nanya. Kan kamu mempertuhankan Yesus, itu kan manusia. Iya, makanya saya tanya, mempertuhankan itu apa? Ya kamu sembah. Kan kamu menyembah itu, menyembah manusia. Baik. Ada Al-Quran nggak di situ? Ada. Ada. Apakah kamu sudi membukanya? Enggak pakai wudu, Bang. Enggak Boleh. sudi membuka. Tapi sudah tahu. Kalau Anda tidak sudi membukanya, bagaimana nanti saya membahas itu dan membandingkannya dengan agama kamu? Buka aja, saya boleh menjawabnya. Baik. Gak apa-apa teman-teman ya. Muslim di sini malas membaca Al-Quran, tidak masalah ya. Loh, membaca Al-Quran itu, Bang, ketika dalam agama kami Terlalu banyak dalam keadaan alasan. bukan suka-suka macam kitab kalian. Iya, Anda terlalu banyak alasan. Buat apa banyak alasan? Kita Baik, ini diskusi. baik. Saya tunjukkan kepada Anda definisi mempertuhan dahulu ya, sesuai dengan Al-Quran maupun juga sesuai dengan Bible. Tapi kita mulai dulu dengan Quran. Karena kalau dengan Bible, kamu tidak akan percaya ya. Baik. Nih. Ini Quran surat Al-Jatsiyah nomor 23. Oke. Ya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya?
Oke. Jadi menurut ayat ini, ada nggak orang-orang yang menuhankan hawa nafsu? Ya nggak ada. Coba kamu baca lagi, baca. Baca. Artinya maka Baca bersuara bacanya. artinya maka Bacanya bersuara, juri. Bacanya bersuara, yuk. dan Allah memberikannya berdasarkan ilmunya. Dan Oke. Allah telah Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Jadi ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhannya? Menseret. Nah, berangkat dari sini, Anda kan tadi bertanya kepada saya, kenapa Anda mempertuhan Yesus kan gitu. Nah, coba berangkat dari sini, kata mempertuhan ini menjadikan sesuatu sebagai Tuhan, maknanya apa? Apa maknanya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan itu? Misalnya, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan, menjadikan batu sebagai Tuhan, menjadikan harta sebagai Tuhan, menjadikan setan sebagai Tuhan. Coba, menjadikan titik-titik sebagai Tuhan itu definisinya apa? Kayak gini. Wah, kabur dia. Kabur.